Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Puspasari, saya dari Ciamis. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UKIN PPG Daljab PAI Batch 2 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kalau biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, siap semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Sudah tepuk semangat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa? Akila. Kenapa? Kita doakan semoga Akila cepat sembuh ya, dan biar bergabung bersama kita lagi belajar seperti biasa, seperti hari-hari biasa, sembuh seperti hari-hari biasa. Amin ya robbal alamin. Sekarang coba perhatikan, ada sampah tidak di kanan kirinya? Tidak. Kemudian bajunya sudah rapi? Dah ya. Kemudian pakaiannya sudah dirapikan? Kerudungnya kotor tidak? Tidak. Baik, kalau begitu siap untuk belajar. Kembali lagi dengan Ibu Diana dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang salam. Nah, salam ini dipelajari pada kelas 4 bab 8 ya. Nah, setelah kemarin kita belajar bab 7, hari ini kita akan belajar bab 8 diawali dengan salam ya. Siap untuk belajar? Nah, kalau sebelum belajar, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Al untuk ke depan memimpin doa sebelum belajar. Mulai. Ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya hari ini adalah Garuda Pancasila. Semuanya sudah bisa? Alhamdulillah ya. Sekarang siapa yang mau memimpin? Silahkan Intan ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri menghadap ke depan ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Intan karena sudah memimpinkan lagu jurnalnya ya. Karena kita harus bisa mengaji. Sekarang kita akan mengaji Quran surat At-Tin. Sudah bisa semuanya? Sudah bisa. Alhamdulillah. Siapa yang mau memimpin Quran surat At-Tin? Silakan Aura ke depan untuk memimpin ya, membacakan surat At-Tin. Aura sudah memimpin. Nah, sekarang setelah mengaji Quran surat At-Tin, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa? Tentang sifat-sifat Rasul ya. Kalau kita beriman kepada Rasul, berarti kita meneladani sifat-sifat
Rasul. Coba sifat Rasul ada berapa? 4. 1. Didik, benar, amanah, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan. Nah, harus diingat itu ya. Hari ini karena kemarin kita sudah mencontoh perilaku Rasul, kita juga sekarang. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang salah satu sifat Rasul, yaitu mengucapkan salam. Rasul juga selalu mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, baik itu di rumahnya ada orang ataupun tidak ada orang, karena Rasul itu tahu bahwa ucapan salam itu adalah kebaikan ya, yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Nah, sekarang sebelum pada materi dan tujuan pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok dulu ya, menggunakan pembagian kelompok otomatis. Di kelompoknya silahkan menempati tempatnya masing-masing setelah muncul nama-namanya ya. Siap. Nah, ini sudah ada ya. Silakan dilihat dulu. Nah, ini untuk tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, dan tim 6. Silahkan menempati tempatnya masing-masing. Baik, sudah semuanya menempati tempatnya masing-masing. Ya, silahkan koneksi Chromebook-nya dibenarkan lagi ya, dimasukkan lagi. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah silahkan ketik di komputernya masing-masing bit.ly /materi PAI kelas 4 bab 8 salam. Nah, sudah semuanya dibuka? Sudah ya. Ini isinya adalah materi kita hari ini. Nah, setelah tadi kalian masuk ke materi kita hari ini, nah hari ini kita akan mempelajari tentang salam ya. Kalian yang pertama itu harus bisa mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Yaitu membedakan ya antara salam yang satu dengan yang. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan arti dan hikmah dari salam. Apa ya? Kenapa kita harus selalu mengucap salam ya? Yang ketiga, nanti kalian harus tahu gitu bagaimana cara mengucapkan salam yang baik dan benar. Yang keempat, kalian harus bisa menganalisis perbedaan salam yang diberikan kepada yang lebih tua, yang lebih muda, dan kepada sepantaran. Yang keempat, yaitu kalian harus bisa menilai diri kalian sendiri, apakah saya sudah bisa menerapkan salam di dalam kehidupan diri kita sehari-hari ya. Siap semuanya? Paham pembelajaran hari ini? Sekarang ada pertanyaan pemantik, bisa diklik ya. Kita masuk ke Google Classroom. Di sana ada pertanyaan pemantik yang harus kalian selesaikan ya. Dijawabnya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Siap? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Sekarang sudah selesai semuanya menjawab pertanyaan pemantik? Sudah ya. Coba kita lihat jawaban dari pertanyaan pemantiknya ya. Kita lihat. Oke, sudah semuanya ya. Nah, kita lihat jawabannya. Pertama yaitu sebutkan contoh salam yang bisa digunakan. Dari kelompok 1, contoh salam yang bisa digunakan adalah Assalamualaikum, ya artinya semoga keselamatan ya. Nah, ini memang betul ya, contoh salam itu yaitu mengucapkan Assalamualaikum ya, di antaranya. Nah, arti salamnya apa? Salam dalam Islam adalah ucapan yang digunakan untuk memberikan doa, boleh ya. Jadi salam itu mendoakan orang yang kita temui ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain? Apa manfaatnya? Salah satunya yaitu salam adalah doa kebaikan untuk orang lain. Bagus ya jawabannya. Sudah ada yang paham ya sedikit ya. Semuanya sudah mendekati, sudah ada kepahaman ya tentang materi ini. Mudah-mudahan nanti ketika diskusi lancar, amin ya. Hebat-hebat ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, mudah-mudahan kalian termotivasi ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada sebuah video tentang mengucap salam. Nah, ini ada film animasi pendek tentang salam. Iya, makan besar kita jadi tertunda deh. Iya nih. Oke, tepuk tangan dulu dong.
Ya, dari video tadi ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, mengucap salam itu harus dengan jelas. Kemudian harus dengan lemah lembut. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tanya lagi. Dari video tadi, kalau kita mengucap salam harus dari siapa ke siapa? Satu, dari yang berkendara kepada, ya betul. Kemudian dari orang yang jalan kepada orang yang, nah, kemudian dari orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Nah, begitu ya, paham semuanya? Nah, sekarang Ibu kalau sudah paham tentang materi ini, sekarang ada masalah yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Kenapa ya? Kemudian yang kedua, apa artinya salam? Yang ketiga, bagaimana ucapan salam yang baik? Kemudian yang keempat, kapan salam disampaikan? Kelima, bagaimana jawaban salam yang baik? Yang keenam, siapa yang harus mendahului mengucapkan salam? Kemudian yang ketujuh, bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti ini ya. Satu, setiap kelompok akan diberikan pertanyaan mengenai makna salam dan keutamaan salam bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, jawaban dibuat menjadi sebuah paparan dalam Google Drive. Paparan dibuat semenarik mungkin. Usahakan diberi ilustrasi. Kemudian setiap kelompok diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusimu ke depan kelas secara berkelompok. Sekarang setelah membagi urutan pembelajaran, Ibu akan membagi dari setiap kelompok semuanya ada berapa orang? 3 sampai 4 ya. Silahkan kalian bagi setiap orang, satu orang yang mencari sumber materi. Yang kedua, orang yang mengedit paparan. Yang ketiga, orang yang mempresentasikan. Nah, boleh nanti dipresentasikan ya. Sudah paham semuanya tentang tata cara melaksanakan tugasnya? Sudah. Sekarang silahkan klik link yang ada pada ini ya. Nah, di sini langsung ke Google Classroom. Ini ada Google Drive, di sini ada Google Slide. Nah, di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan sekalian sesuai kelompoknya masing-masing dibuka ya Google Slide-nya. Sudah semuanya? Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silahkan dimulai dari sekarang. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan presentasikan ya. Nah, silakan presentasikan dari mulai kelompok 1. Ya, silakan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Mic-nya silakan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Nama saya Naura. Saya Mutia. Nama saya Intan. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Mengucapkan salam adalah cara kita menghormati orang lain, baik itu teman, guru, atau orang yang berbuat. Silakan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan seperti halo, aku assalamualaikum? Ya. Bagaimana ucapan salam yang baik? Seperti assalamualaikum kalau kita bertemu orang muslim. Salam disampaikan mereka tahu kita datang. Bagaimana jawaban salam yang salam? Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, siapa yang harus mendahului dalam mengucap salam kepada orang sebagai tanda hormat? Bagaimana akan baik dan lebih sayang kepada kita? Itulah presentasi dari kita. Itulah presentasi dari kelompok 1. Ya, silahkan ada yang mau bertanya? Oke, ya dari kelompok 1 deh, boleh. Silakan Kaisan. Mengapa kita dianjurkan memberi salam bahkan kepada orang yang belum dikenal? Pertanyaannya bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Kaisan. Kenapa kita harus mengucapkan salam meskipun kita tidak kenal dengan orangnya? Silahkan. Sudah siap dengan jawabannya? Sudah. Ya, silahkan dijawab oleh Intan. Ya, silahkan Intan. Karena salam adalah doa. Oke.
Karena salam adalah doa. Boleh dijelaskan lagi doanya, doa yang baik atau yang buruk? Yang baik. Nah, meskipun kita tidak kenal orangnya, tapi kita harus mendoakan yang baik. Begitu ya. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, oke. Kalau begitu Ibu akan melakukan sedikit refleksi ya. Nah, tadi coba untuk kelompok 1. Salam itu adalah sapaan ya. Menurut kelompok ini, salam adalah sapaan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua itu harus apa? Harus dengan sopan. Yang ketiga yaitu harus mengucapkan salam apalagi kepada sesama Muslim. Kalau kita tidak tahu pun agamanya tidak apa-apa, tapi kita harus tetap mengucapkan salam. Betul. Nah, dari bagaimana presentasi kelompok 1 bagus atau tidak? Bagus. Nah, dari penilaian teman-teman semua sudah bagus ya. Kalau sekarang penilaian dari Ibu, pertama pendeknya sudah bagus, pendeknya, lancar berbicaranya sudah fasih. Kemudian tadi membacakan presentasinya, kalau bisa nanti menghadapnya ke teman-teman ya, tidak membaca karena sudah hafal gitu. Yang ketiga dari backgroundnya ini nanti tolong jangan sampai tulisannya tidak kelihatan. Nah, kemudian yang terakhir nanti dimasukkannya dari Ibu yaitu ditambahkan gambar ilustrasi. Nah, oke, dari kelompok ini Ibu kasih nilai dari paparannya, dari backgroundnya, kemudian dari keindahannya, dari hasil diskusinya. Ibu kasih nilai totalnya yaitu 90. Tepuk tangan ya. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, silahkan selanjutnya kelompok 2. Ya, itulah tadi semua kelompok sudah menampilkan hasil kerjanya masing-masing. Semuanya sangat hebat dan luar biasa ya. Nah, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Nah, sekarang Ibu akan uji pemahaman kalian sampai di mana dari presentasi teman-teman kalian tadi. Siap semuanya? Nah, sekarang silahkan kita akan bermain game. Yeay. Nah, siapa yang suka main game? Oke, kalau semuanya suka pasti sangat seru ya. Silahkan klik gamenya. Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit, jangan lupa nanti hasilnya disimpan ya. Jangan memainkannya 2 kali, cukup 1 kali saja. Siap semuanya? Nah, silahkan dimulai. Semuanya sudah? Nah, dari hasil yang tadi ya, juara pertama diraih oleh kelompok 2 dengan nilai tertinggi. Juara kedua diraih oleh kelompok 1. Juara ketiga diraih oleh kelompok 5. Juara keempat diraih oleh kelompok 3. Dan juara kelima dengan nilai seri diraih oleh kelompok 5 dan 6. Tepuk tangan ya. Jadi semuanya juara 5. Nah, tanya dulu, setelah semuanya belajar tadi, kira-kira ada yang sulit tidak pembelajarannya? Ada yang pusing? Tidak. Semuanya senang? Pembelajaran hari ini ada yang membuat kalian sedih? Tidak. Alhamdulillah ya. Kalau begitu sekarang waktunya kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Kak Isan ke depan. Adalah doa kebaikan dan tanda hormat kepada orang lain. Dengan memberi salam, kita dapat mempererat hubungan, menciptakan lingkungan yang damai, dan membiasakan sikap sopan. Karena itu, mari kita membiasakan untuk mengucapkan salam dengan ikhlas dan mengajarkan orang lain untuk membuat hal yang sama. Ya, tepuk tangan.
Kalau terima kasih ya Kaisan. Jadi apa? Salam itu merupakan kebaikan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, Ibu harap kalian dapat melaksanakan tata cara dan adab salam yang tadi ya, mengucapkan salam dengan lembut, kemudian dengan jelas, dengan yang baik, kemudian kepada yang tua lebih dulu mengucapkan salam. Apabila ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib hukumnya menjawab salam ya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang senang menolong orang lain ya. Nah, senang menolong orang lain itu bagaimana? Silahkan nanti bukunya dibaca, dibuat catatan dan rangkuman. Minggu depan kita akan membahas mengenai senangnya menolong orang lain ya. Nah, dibuat rangkumannya di rumah ya. Jadi dipelajari terlebih dahulu. Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Ya, kalau tidak silahkan sebelum menutup pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Safira silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Silahkan Safira ajak teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Safira karena telah memimpin doanya ya. Baik, berakhirlah sudah pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu kan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.